Halo semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatannya pada pagi hari ini. Hari ini saya mau menyampaikan yaitu tugas saya yaitu PKG, yaitu angkatan kedua Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3.1C2. Nah, di mana di sini kami akan membahas tentang rancangan atau program yang saya pilih yaitu tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu saya pilih yaitu senam kreasi. Nah, kenapa saya mengumpulkan Bapak Ibu walaupun Bapak Ibunya berjumlahnya tidak banyak karena tidak sesuai dengan kapasitas sekolah kita, karena di belakang ada kegiatan merayakan 17 Agustus ya. Arti kata tidak tetap terlaksana kegiatan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang senam kreasi, yaitu dalam penyampaian dalam kombel, yaitu komunitas belajar ya untuk SD 15 Kota Pangkal Pinang. Nah Bapak Ibu, di sini juga ada pengantar, yaitu rancangan pembelajaran ini berbasis proyek yang terkait dengan PJOK bersama dengan KBS, yaitu Bapak Ibu sendiri. Lalu saya akan mengunggah di LMS kegiatan ini sesuai dengan pembelajaran yang saya lakukan proyeknya. Nah, di sini juga ada panduan pertanyaan ya Bapak Ibu, di mana penyaluran pikiran dan perasaan sesuai dengan minat dan bakat. Nah, di mana program ini saya lakukan sebenarnya ada hubungannya terkaitan dengan P5, yaitu profil Pancasila. Di mana profil Pancasila ini saya kaitkan juga dengan proses pembelajaran PJOK saya, karena di dalam proses pembelajaran PJOK itu ada terkaitannya dengan senam, kemudian pembentukan skill, kemudian motorik kepada siswa. Nah, di sini juga saya membagi beberapa kelompok untuk proses pembelajaran PJOK. Kenapa saya lakukan mengambil senam kreasi? Karena senam kreasi ini adalah saya buat programnya, nanti kegiatan ini saya bagi per kelompok, yaitu saya targetnya itu kelas 4, 5, dan 6. Nah, targetnya ini saya akan memilih atau memperkelompokkan kepada peserta didik saya dengan cara saya akan melakukan perhitungan. Jadi saya menggunakan hitungan 1 sampai 7 anak, kemudian nanti dibagi kelompoknya, kemudian saya jelaskan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ketika anak melakukan senam kreasi itu, yang pertama mereka akan mengetahui betapa pentingnya yang namanya olahraga, itu satu. Kedua, untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, dalam arti yang benar-benar hobi di bidang senam maupun yang tidak hobi juga akan ketahuan atau kita bisa melihat bagaimana anak tersebut bisa atau tidak melakukan senam kreasi. Nah, senam kreasi ini juga saya lakukan ketika di hari Jumat, di hari Kamis ya Bapak Ibu ya. Karena posisi jadwal kita rubah, biasa dari Sabtu, jadi kita lakukan di hari Kamis. Nah, nanti setiap anak itu saya pantau mereka dalam kegiatan per kelompoknya. Mereka menciptakannya sendiri gerakan, mereka menciptakannya sendiri musiknya, kemudian terserah mereka mau menggunakan musik apapun. Artinya mereka kreasi mereka sendiri, mau musiknya Indonesia maupun luar. Jadi bebas mereka berkreasi mau musik apapun. Nanti hasil dari senam kreasi tersebut, anak-anak akan mempraktekkan atau menjadi instruktur senam setiap hari Kamis. Nah, alhamdulillah kegiatan ini sudah berlangsung. Walaupun program ini baru saya buat, tapi kegiatannya ternyata sudah saya lakukan PJOK. Nah, di sini saya kaitkan pembelajaran lainnya terlihat ya. Kemudian peran terlibat. Nah, peran terlibat ini maksudnya terlibatnya itu yaitu di segi orang tua, kemudian guru dan guru yang terlibat, guru PJOK-nya. Kenapa saya peran yang dilibatkan? Karena setiap mereka membuat senam kreasi itu yang pastinya pasti ada dukungan orang tua. Orang tua juga akan tahu anaknya membuat sebuah
senam kreasi. Yang pastinya mereka akan berkelompok di rumah si A, di rumah si B, pasti akan berpindah-pindah. Jadi orang tua itu sangat penting sekali terlibat dalam peran senam kreasi. Nah, kalau untuk lokasinya bebas, anak-anaknya itu mau melakukannya di mana, baik di sekolah, ada juga di sekolah, ada juga di rumah teman-temannya. Bahkan mereka itu kadang-kadang saya lihat memang dominannya di sekolah. Jadi orang tua juga memang senantiasa untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Kemudian produk yang dihasilkan ini, nah produk yang dihasilkan itu adalah hasil mereka ketika mereka mempraktekkan senam kreasi. Jadi ada produknya. Apa sih produknya itu? Yaitu hasil gerakannya. Selama 5 menit atau bahkan lebih mereka menciptakan sebuah gerakan senam kreasi. Itu produknya. Teknologi yang digunakan itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu bisa menggunakan laptop, kemudian bisa menggunakan HP untuk apa? Musiknya. Jadi mereka ada musik, mereka bisa membawa handphone di sekolah karena ketika ada prosesan di sore hari. Kemudian mereka juga bisa menggunakan laptop. Jadi teknologi itu sangat penting ketika kita melaksanakan senam kreasi. Nah ini juga mulok seni dan tari. Kenapa saya masukkan PJOK mulok seni dan tari? Karena senam kreasi ini sebenarnya seni ya Bapak Ibu ya, sebenarnya ada hubungannya dengan tari. Nah walaupun itu bukan tari, tapi saya masukkan ada seni tarinya. Seperti contoh Kopi Pancasila. Nah Kopi Pancasila itu kan ada musiknya yang berhubungan dengan ke daerah-daerahan. Jadi saya masukkan mulok karena pelajaran seni dan tari atau SPPDP itu ada kaitannya dengan seni. Kemudian menentukan jenis musik dan rangkaian itu saya kembalikan kepada peserta didik, sekolah, kemudian boleh di rumah seperti tadi, rangkaian gerakan dan kreasi. Nah nanti ada video dan aplikasinya. Ketika mereka itu membuat senam kreasi, ada videonya Bapak Ibu ya. Nanti videonya itu biasa saya upload di YouTube. Kemudian hasilnya nanti kita tampilkan di hari Kamis. Nah, untuk alur atau aktivitasnya ini saya sampaikan tadi. Jadi alurnya itu kita kembalikan ke peserta didik, mau dibawa kemana, kemudian mengumpul informasi itu banyak sekali informasi yang mereka dapatkan. Nah, kalau untuk dalam proses presentasinya, nanti anak-anak itu Bapak Ibu saya buat kelompok yang saya sampaikan tadi. Nanti mereka akan mempresentasikan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan senam kreasi saya yang berjudul ini. Jadi saya minta mereka tuh harus ada judulnya setiap presentasi yang mereka sampaikan. Kemudian jumlah kelompoknya berapa, kemudian lagunya itu durasinya berapa. Kenapa di sini saya melatih cara public speaking mereka. Jadi ketika mereka di depan itu mereka tidak canggung, tidak malu. Jadi walaupun senam ini mereka kerjakan di rumah maupun di sekolah, tapi mereka public speakingnya tetap saya ajarkan. Jadi mereka menyampaikan ada ketua, ada wakil, ada anggota. Jadi mereka akan mempresentasikan hasilnya, ya hasil dari kegiatan mereka di rumah maupun mereka di lapangan kita melakukan di sekolah. Nah Bapak Ibu, mungkin senam kreasi ini dibilang gampang sebenarnya susah, kemudian dibilang susah sebenarnya gampang. Jadi tujuan saya melaksanakan program PKG ini adalah untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik yang ada di SD 15 Kota Pangkal Pinang. Ya, jadi program ini saya buat, saya rancang dan saya implementasikan dengan proses pembelajaran PJOK yang saya lakukan di sekolah. Jadi ada hubungannya dan ada kaitannya. Jadi sebenarnya program ini bukan arti baru, sebenarnya sudah lama, hanya saja saya kembangkan kembali. Alhamdulillah Kamis kemarin anak-anaknya sudah saya tunjuk, sudah saya pilih, mereka akan menampilkan jadi instruktur setiap hari Kamis senam massal. Baiklah Bapak Ibu, sekian terima kasih. Mungkin tidak panjang ya presentasi saya tentang PKG ini, pelatihan guru PJOK. Semoga kegiatan ini mungkin bermanfaat bagi peserta didik di SD 15 Kota Pangkal Pinang. Kemudian semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Karena utamanya adalah kita menyegarkan, menyehatkan ya peserta didik agar terbiasa yang namanya olahraga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.